wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus para guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Yasin selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Muttaqin, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Agus Salim, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fahmi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Amil Bahrudin. Hadir tengah-tengah kita Ketua MUI Desa Wanajaya, Al-Mukarram guru kami Ustaz Haji Nadi, dan yang sama kita hormati para aparatur pemerintah yang hadir, diantaranya hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Wanajaya, abang saya, sahabat saya Bang Haji Nurdin Barok, dan yang sama kita hormati Bapak Kadus 3 Bapak Haji Madi, anggota BPD Dusun 3 Bapak Haji Supriya Yogi, dan Bang Mandor Masan dalam kurung Patek, panitia penyelenggara yaitu Ketua RW Bapak Haji Kancen, Ketua RT 01 Bang Haji Samsudin, Ketua RT 02 Bang Haji Naya, dan segenap guru-guru yang lain yang gak tersebut namanya, mohon maaf karena memang segini doang catatannya, nggak ada lagi. Hadir dari teman-teman Forsa Kabupaten Bekasi, Bang Anwar, yaitu fans of Roma dan Soneta, para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang Son, teknisi, efeknya turun dikit bang, gak usah pakai eho, ya suara asli aja ya. Cek sound, halo, nah danta nih ya. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita hadir dan kumpul di Masjid Al-Muttaqin dalam rangka ayo ngaji bareng ame Kaha Nur Fadilah garis doyong Ustadile dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443H pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, tempat Masjid Al-Muttaqin Kampung Rawalele Desa Wanajaya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullahi wallahu ghafurur rahim. Itu baca diri dah. Hijrah menuju pribadi yang lebih baik untuk menjemput ridho. Minggir dor, tinggal perlindungan ridho Allah SWT. Dah baca diri tuh ya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini Allah catat sebagai amal ibadah. Kumpul kita malam ini dapat berkah,
Dan mudah-mudahan pada sehat semua. Mudah-mudahan virus Omikron jebir merah. Virus datangnya tahu diri banget ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan kesabaran. Amin ya robbal. Ibu hadirat, para bapak hadirin yang berbahagia. Ini mah enggak ceramah, ini kita kongko aja. Bukan begitu Rah? Dan Nurdin, I love you full. Bicara Isra dan Mi'raj. Nah bocah duduk dong. Nah iya. Jangan jalan-jalanan, orang jadi kagak nyatin gua, nyatin lu. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Bu, Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Makanya orang kalau lagi jalan malam itu orang lagi anak muda tengah malam jangan lancong ke rumah ceweknya. Berarti anak muda lagi empok tengah malam berantem sama laki, gembol pakaian merah dari rumah. Berarti itu empok lagi. Terus nanya, mau kemana lu kok? Gue mau Isra. Isra perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Maka Isra Mi'raj ini bu, bukan maunya Nabi tapi maunya Allah. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti Allah yang jalanin, Nabi yang dijalanin. Isra Mi'raj ini ukurannya nggak bisa ukuran otak. Kenapa? Nggak nyambung sama otak kita. Karena Isra Mi'raj bukan maunya otak, tapi maunya Allah. Benar? Tapi Isra Mi'raj itu maunya iman. Ukurannya iman, nggak bisa diukur otak. Masjidil Haram ada di kota Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah jalankan Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sepertiga malam. Ibu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, Sidratil Muntaha, berjumpa sama Allah, dapat perintah sholat. Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kenapa? Karena ukurannya iman. Ukuran otak nggak nyambung. Bener bu? Makanya ukurannya iman. Karena Isra Mi'raj itu maunya Allah. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Bu, nih kalau ukuran otak nih, nih otak nih ya, nih kita ngomong otak-otak nih. Nih ada bocah nih banyak nih. Nih bocah pasukan Bodreksin. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya. Ada kan? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu po. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Nabi Isa bapaknya nggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal dia nggak punya laki? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, Allah mau bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di Rawalele, bukan. Sono di Prancis. Jadi Isra Mi'raj ini pesan pertama apa? Iman biar mantep, akidah biar mantep. Ujian iman ada pasti. Kapan ujian iman itu datang? Subuh.
subuh bang, subuh dari Masjid Al-Muttaqin adzan as-salatu khairum minan naum. Ujian datang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya gede. Ujian bang, ujian tuh. Tapi kalau iman mantap, lempar selimut, bawa sejadah, berangkat ke Masjid Al-Muttaqin. Alhamdulillah, iman diuji. Kadang-kadang ya Allah, lain 5:30 laki baru dibangunin. 5:30 bangun bang, daripada ke Masjid Al-Muttaqin ketinggalan jamaah, kita di rumah aja. Buruan bangun bang. Lakinya matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang kok buat pegangan. Oh, langsung bangun takut jatuh. 5:30 lakinya wudhu, ayo cepetan wudhu. Bayang bareng dah sufu kakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong mah. Jangan nyaut kok, udah 5:30. Lakunya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji sama guru Yasin di Masjid Al-Muttaqin, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin sama dia. Yasin, Allahu Akbar. Ininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang japongkok. Bu, ini iman biar mantap. Isra Mi'raj pesennya iman dulu. Makanya kelar Isra dan Mi'raj, lihat di situ kelihatan umat Islam, umat Nabi Muhammad, sahabat kelihatan di situ. Mana yang loyang, mana yang beling, mana yang kaleng. Artinya apa? Yang beriman tanpa mantap, yang nggak beriman ragu-ragu, akhirnya kafir lagi. Maka datanglah Rasulullah duduk di Masjidil Haram pulang Isra Mi'raj. Nabi bengong aja pok di depan masjid, bengong aja. Datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain tuh datang. Negor, Muhammad dari mana lo ada di sini? Saya habis Isra Mi'raj, ketemu Allah, dapat perintah sholat, 7 lapis langit tembus dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Apa kata rombongan Abu Jahal? Waduh, Muhammad udah stres. Muhammad gila lo. Ngomong apaan lo? Ayo coba berdiri. Berdiri, Nabi disuruh berdiri. Angkat kakimu sebelah. Diangkat kakinya Rasulullah. Sebelah lagi angkat. Apa kata Rasulullah? Jatuh saya. Nah, begitu aja lu jatuh, apalagi sampai ke langit ke-7. Bohong. Wah, langsung ngadep ke Abu Bakar. Rombongan Abu Jahal. Abu-abu rombongan datang. Termasuk Abu Janda. Datang ke sono ngaduk Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, apa? No, temen lu Muhammad udah gila, udah stres. Katanya dia habis Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat. Kata siapa? Kata dia, no. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Emang benar yang ngomong Rasulullah? Benar. Apa kata Abu Bakar? Kalau memang Rasulullah yang ngomong, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, wah bacok batang leher. Waduh, imannya mantap. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bu, iman biar mantap dah. Nih kelar Isra Mi'raj, ibadah kita sambil semakin meningkat. Apalagi kita udah masuk bulan Rajab nih. Nanti tanggal 28 tuh, 28 Februari kita udah masuk 27 Rajab. 19 Maret udah masuk nisfu Sya'ban. Tanggal 2 April udah puasa kita. Bener bu? Nih makanya bulan Rajab itu apa? Rajab Syahrullahil Azam. Bulan Rajab bulan Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, pertikaian di antara kita. Dalam rangka apa? Litathiril badan, supaya bersihin badan kita. Jangan ribut, saudara, jangan berantem, jangan ada permusuhan di antara kita.
Masuk bulan Sya'ban, bulan Roah, litathiril qalbi, suciin hati. Kenapa? Hati kita sering kena penyakit nih. Wah, penyakit hati macam-macam, degik, ngurad. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Bener? Tetangga kaya dikepoin, dinyinyirin. Bener? Banyak yang model begitu. Ya Allah, dia kalau kemana-mana loh, rezeki lancar aja. Ya ampun, jangan-jangan. Air aja panas lakinya bang, lihat bang, dia bang mau apa nih kebeli bang, lu air apa maksa kaya, lakinya suruh keluar malam, dia jagain lilin, lakinya keluar ada tembok rumah orang dikoset, nah kalau tembok kalau diaci mendingan enak, baru dikamprot doang pakai plesteran, gua ilah dikosek aja, terbakrak kok. Masya Allah, hati bersihin. Masuk bulan Ramadan, litathiril ruh, supaya apa? Bersihin ruh kita. 3 bulan kok, dekatkan diri kepada Allah. Rajab, badan bersih. Sya'ban, hati bersih. Ramadan, jiwa kita bersih. Keluar Ramadan, dapat titel namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Baik kayak bayi kok kita kalau udah habis lebaran, baik. Nah baik kan ya, orok kagak ada dosanya, makanya orok kita cium kapan aja enak. Orok tengah hari, siang, malam, sore kita cium, mulutnya kita cium masih wangi. Nah, orok coba tengah hari nyium aki-aki kok. Wow, gakok. Makanya bayi baru lahir rezekinya lancar karena nggak ada dosanya. Ada aja tetangga yang nengokin, ada yang bawain babysit, ada yang bawain bedak Asen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain angkin, ayunan, ada yang bawain rengginang. Padahal giginya belum ada tuh bayi. Ya po, dimakan sama sahabat rengginang. Emaknya buat mapas dia. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Gigi-gigi pun. Ya elah, Ustadz masih ada. Udah salah. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Ada kan dosa udah duluan. Masya Allah. Apa yang kita dapetin pelajaran dari Isra dan Mi'raj? Pertama, sholat. Bu, bang, pertama dapat perintah sholat kan Nabi 50 waktu. Pulang dari Nabi ceritanya. Nabi pulang. Di jalanan ketemu sama Nabi Musa yang namanya sama-sama Nabi, dia kongkok sama-sama CS. Ditegur sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Kebanyakan umat lu kagak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua. Tuh kata Nabi Musa, umat gua mah gede-gede, tinggi-tinggi, gemuk, keker, minumnya susu madu. Umat tuh gua liatin kuru-kuru, kecil-kecil, tenggeng-tenggeng, rambutnya doang panjang sedikit, ngicir. Dor, mantep mandor, gila mandor patek, wah keren, mantap. Ya elah, datang undang rombongan, dikira garong dari mana rombongan? Luar biasa, saya salut bang, masya Allah, sama orang kampung Rawalele nih, yang panitianya bang RW, wow mandor, ini bang Patek mandor juga, masya Allah, BPD juga keren, masya Allah, kompak, ya artinya apa? Kita butuh orang-orang yang berjuang buat agama, amin. Kita bangga yang mandornya kumpul, ya nggak, gurunya kumpul, usahanya kumpul, karang tarunanya kumpul, majuin kampung, insya Allah. Apalagi kampung kita sekelilingnya ini udah perumahan mulu kok, bener. Iya, jaga iman, jangan sampai kondisi kita hiduplah kayak ikan di laut. Ikan di laut kok berendam bertahun-tahun kagak ikut asin. Berendam kan di laut nggak ikut asin. Kenapa? Hebat iman kalau mantep begitu. Orang hidup kayak ikan hidup. Lain nama ikan mati. Kalau ikan mati mah kok tergantung kondisinya. Ada asam diasemin, ada garam digaremin.
Artinya apa? Kalau iman kita mantep, akidah kita mantep, biar kampung kita berubah, tapi akidah kagak goyah. Bener? Silakan lu bangun di depan gua banyak banget pelacuran, tapi iman gua mantep, nggak bakal gua maksiat. Tuh mantep, namanya ikan hidup. Kalau ikan mati mah sesuai, tergantung keadaannya. Dia asemin ikut asem, digaramin ikut garam. Kita juga sama begitu, gua mah tergantung yang nyamper. Gua kalau yang nyamper mabok, ayo bareng mabok. Kalau yang nyamper disamper mau usah gua ngaji. Ini kan PA namanya. Tapi luar biasa, Bang Patek rombongan nih, RW Kancen rombongannya semua, orang ke rumah pok, serem-serem banget. Kirain rombongan debt collector ini. Tapi salut, jangan lihat dari luar dong, tapi hatinya, bener. Iya, mudah-mudahan biar berkah kampung kita, amin. Kita bisa kompak, namanya berjuang emang begitu kok. Yang namanya berjuang kan kudu punya senjata. Senjatanya macam-macam, ada silet, golok, pisau, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz musuh kita akar nangka, kampak maju. Ustaz yang kita hadapin musuh kita kumis, silet maju. Kan nyocok namanya. Yang kadang-kadang kebalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis agak rapi, bibir somplak. Kompak bersatu, alhamdulillah. Umat tuh gak sanggup sholat, udah balik, kata Nabi Musa. Balik Nabi Muhammad sono. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Balik Rasulullah kok dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu di jalanan sama Nabi Musa. Berapa mat? Udah. Ini kalau bahasa kita 45 Nabi Musa. Kebanyakan 45 kagak mampu dah umat lo. Umat lain si kecil. Kulit makanan kangkung makin jeruan. Udah merah. Balik lagi Rasulullah OTW ketemu sama Allah. Mondar mandir dikurangin sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 kok masih ketemu Nabi Musa. Ditanya udah berapa mat? Gue liatin udah mondar mandir dapat berapa rit? Tinggal 5 Nabi Musa. Balik lagi kebanyakan 5 juga. Masya Allah. Gue cuma ngasih tawaran doang. Jawab Rasulullah apa? Nabi Musa kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang 50 kok kita bang, yang 5 aja kadang-kadang aneh. Johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib liwat, maghrib kena, isya lolos, apalagi subuh. Ya Allah, makanya biarin tetangga baru doyan ke masjid jangan diaru-aruin, jangan kata apa-apa, antepin orang baru belajar. Jangan usil mulut kita tuh main bang lu ke masjid. Bisa udah kabur kok. Orang baru belajar lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Sholat zuhur 2:30 boleh. Orang baru belajar asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Bener bu? Nggak ada istilah kata terlambat. Nih Rasulullah dapat perintah sholat. Apa yang kita laksanakan? Sholat itu luar biasa ibu. Perintah puasa dalam Al-Quran turun wahyu melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah. Perintah zakat melalui wahyu turun itu ayat datang ke Rasulullah disampaikan ke umat. Tapi perintah sholat Rasulullah langsung diundang oleh Allah, berjumpa langsung kepada Allah. Maka inilah keistimewaan sholat. Diajarkan dalam fikih, diajarkan dalam kitab, ngaji sama guru Yasin, ngaji sama Amir, guru kita guru Haji Nadi, kumpul di pengajian. Masya Allah, diajarin tata cara bagaimana sholat. Kenapa? Karena ilmu adalah sumber kita untuk salah satu dasar ibadah. Sholat diajarin tuh sama fikih. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih kok. Mintanya bagaimana? Mintanya ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syarak, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa, rajin minta. Mintanya pakai cara, ucapan dan gerakan.
Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet kok. Anak kita minta sama bapaknya, nggak ngomong lagi, tau nyolek depan bapaknya. Pak, bapaknya bingung mau orang beda karena mintanya nggak ngomong. Empok minta beliin cincin sama laki, tau nyolek doang depan laki. Bang, lakinya ngomong, ntar malam ngapa? Mintanya kagak ngomong. Sholat begitu. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarin bagaimana tata cara sedekap yang bagus, diajarin fikih. Wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Nih kalau sedekap. Sedekap kok. Sedekap, Bang. Naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusat. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki ketika sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, jangan lebar-lebar. Perempuan kalau sholat kakinya rapet. Fikih ngajarin. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Digencet. Ada penganiayaan di situ kok. Nggak enak ya bang, gil. Ada sesuatu yang ganjal kok. Empuk nggak ngerasain. Perempuan ketika sholat berdiri kagak boleh kakinya bekangkang. Nah kalau angin kencang dari bawah masuk kamu kena, lah seliwing. Ini ada aturan fikihnya. Ini kadang-kadang aneh zaman sekarang, ibu orang nggak ngerti ilmunya, sok pinter ngatain orang, nyalain orang. Masuk masjid lihat banyak orang model-model, ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam, ada yang begitu. Oh gurunya siapa? Ada yang takbir keder, ada kok. Dia ulang kemarin. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampem. Bayang kakinya bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Kita di samping dia, kelingking kita diiles supaya rapet, kata dia. Setan agak masuk bang, begitulah pintaran setan sama lu. Dari kelingking agak masuk, dari selangkangan lu lolos. Berarti nggak belajar fikih bang. Dalam sholat berjamaah disuruh rapet, yang rapet disuruh bukan kaki tapi pundak. Pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kiri, pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanan, rapet. Maka Rasulullah kalau sholat jamaah yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersap-sap, berbaris-baris, rapet seperti orang yang mau perang. Ini apa sekarang masjid kita disilang-silang, ek gara-gara si corona pergi datang emaknya Omikron, besok bapak kron, engkong kron, Omikron, megapon tronton dah. Ya ilaha illallah, giliran hari raya Waisak dia kagak nongol si Omikron. Natal tahun baru dia kagak nongol, bener bu? Mubarak Imlek dia kagak nongol. Ini kan mau puasa baru nongol. Ini virus apa iblis ini? Ya Allah, diajarin tuh semuanya. Kadang-kadang pernah pok saya harus sembahyang di sarai. Nah, saya sembahyang. Selesai sholat, saya dipanggil, bang, saya mau nanya, nanya apa pak? Tadi sholat baca usoliyah, emang apa? Oh, baca usoliyah hukumnya haram. Waduh, dalam hati ini orang ngajakin berantem. Dan kita kan mau sholat kok ngadep kiblat bang, sebelum takbir kan baca usoli. Mulut kita ngucap tuh usoli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, angkat tangan sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin. Niat di situ. Sejak saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i.
Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar usoli fatul maghrib. Ini yang PA. Lah udah takbir baca usoli. Nggak pakai usoli bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak ngapa-ngapa. Waktu maghrib udah kepepet, ibu langsung aja sholat kita takbir barengin niat di hati. Allahu Akbar. Sah. Kenapa saya katakan sah? Karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Nggak pakai usoli nggak ngapa-ngapa. Tapi jangan dibilang haram. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh Pok. Kita mau sholat ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Bagaimana ku melupakanmu, sesungguhnya ku merindukanmu, menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu, menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Allah barengin niat dalam hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma satu doang masalahnya, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi Pak Ul? Tapi secara hukum ya sah-sah aja. Makanya kita disuruh belajar ngaji begitu, sama guru duduk di majelis taklim ya Pok. Tapi pompok nggak diraguin dah, mama ngaji paling getol, bapak-bapak ini rada baget. Ibu-ibu kalau ngaji paling getol, ngaji nak tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi gabungan PKK, belum lagi gabungan lah BKMT. Makanya seragam banyak Bang, orang pengajian banyak, yang kuning, yang hijau, yang biru. Bener kan Kok? 2 kali bayar, 3 kali bayar. Wah, nggak apa-apa, ngutang-ngutang, nanti ngaji, tadi udah dibayar ya. Tuh, mama kalau ngaji tengah hari-hari jam 1 uang udah nyampe dia. Majelis taklim al-mutaqin. Wah, peker dicolokin mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 tengah hari-hari. Bu-ibu, jangan lupa nyari pengajian. Rodia, Romlah, Saroh, ngaji roh. Panggilin teman-temannya. Sambil nungguin teman datang ke majelis taklim, majelis selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mak-mak tuh selawatan. Adinu lana wal aqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk sama pojokan. Wal adlu lana wal kullu lana. Adinu lana. Assalamualaikum. Bu Haji Pok, kelar ambal Pok, betul saja di situ. Waladul. Wah, mau selawatan yang begitu, mak berhenti lah temennya nyampe. Itu kan selawatan kalau di Mesir buat perjuangan itu Bang. Wah, buat semangat berjuang itu. Adinulana wal angkulana wal andululana wal kullulana adinulana. Begitu semangat orang buat perang. Pindah ke Indonesia, versinya lain. Adinulana wal angkulana. Ya ilah ilallah. Nenek pengen lentuk gitu. Ngaji, kita ngaji gak ada ruginya kok, bener Bu? Iya, ngaji datang ke majelis taklim, dosa-dosa kita dirontokin, dosa kita diusap kok, dihapus, ditipek, digembok. Raba dada kita masing-masing. Ini apalagi bulan Rajab kok, banyakan dosa sama ibadah. Disuruh banyakin istighfar kita, dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga, sudah dosa sama laki dah. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Gue ngaji dulu Bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Remes banget tuh. Laki lagi tidur, bangunin salah. Bangun Bang, lihat loh, jam berapa udah? Laki lagi tidur, suruh nyet jam. Empok aja yang melek nyet jam, pakai nyuruh lagi. Ini salah itu. Bangun Bang, bangun loh. Rezeki lu patok ayam lu. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin.
kerjaan lu tidur mulu bang, bagus tidur aja kerja. Dosa yang nggak sengaja kadang ada kok banyak dirontokin tuh, diusap yang kecil-kecil. Alhamdulillah dosa sama orang tua ada, apalagi tentang mau masuk habis rejim roah kan bulan arwah, ngeroahin ngirimin doa buat orang tua kita almarhumin, bapak emak kita yang udah kagak ada, ziarah ke kuburnya, kita mintain doain. Makanya kenapa Rasulullah tuh ngajarin masuk bulan Sya'ban, Rasulullah datang ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau, ibu apa yang dibaca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka, orang tua kita, guru, keluarga semuanya jadi taman-taman surganya Allah. Alhamdulillah. Lain dosa sama orang tua. Tanya orang tua kok masya Allah kalau kita pikir-pikir enggak ada bakalan ketutup kebales jasa orang tua kita sama kita. Emak tuh masya Allah, apalagi bapak juga begitu. Apa-apa kan orang tua buat anak bener. Jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, jual sawah buat anak, bikin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang, nggak ada. Bener bu? Apa pernah kita tiap hari, tiap minggu bang kita beliin emak kita beras karung? Enggak. Kata saya kagak. Emak masya Allah, apalagi emak jasanya punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun kan emak. Emaknya bangun, bapaknya denger bocah nangis kesel banget. Siapa nangis bocah tuh? Bijak. Pelan-pelan ngurus anak. Emak punya anak kecil lagi enak-enak makan tuh mak, nangis dia tinggal makanannya. Bener bu? Dia lihat anaknya, ya Allah anakku cebokin sama emaknya, habis kelar cebokin dilanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi, dicampur pakai sambal kuning. Allah, begitu hebat luar biasa emak tuh. Dosa kita banyak sama orang tua, dirontogin. Alhamdulillah, diusap tuh kita ngaji. Yang kedua, ngaji kumpul di pengajian pahalanya gede kok. Datang aja ke majelis taklim udah, mau bisa kayak kagak datang. Ikutin guru, usah aja bawa kitab, ngikut bawa kitab. Biar kata kita kagak bisa baca, bawa aja kitab. Guru kebet. Guru tutup. Masa guru udah tutup bisa masih kebet aja. Teman nyolek, aman berapa cing? Boleh kebet doang. Begitu doang datang tuh dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat pernah kok. Sembahyang tarawih aja niat jadwal imam mau ditempel. Malam ini imamnya dia tarawih ya lama dong. Indah tarawih. Ya Allah, dosa diangkat, pahala gede. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Nengokin orang 1000 sakit kok emang pernah kita nengokin 1000 orang. Emang gak pakai modal nengokin orang sakit. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang gua ke rumah sakit nengokin tahu bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, mau ngapain lu rasain Ji? Lu diimpus Ji, ngapain lu rasain? Yang sakit nyaut, enggak ada yang gua rasa-rasa. Kenapa? Lu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau lu buahin jeruk paling gua rasa-rasain ada asamnya, ada manisnya. Emang pena juga nanya begitu. Bisa banyak dirontogin pahalanya gede. Alhamdulillah. Makanya jangan nyari waktu luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Artinya kalau kita luangin waktu buat ngaji, berarti kita niat bener mau ngaji. Kalau nyari waktu luang susah. Kenapa? Kita orang sibuk semua. Orang repot, Ustaz, saya pengen ngaji bener gabung ke majelis taklim. Man repot banget Ustaz. Ngomongin repot, siapa juga repot kok. Dari muda kerja udah repot. Punya anak ngurusin anak repot lagi. Udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Kalau udah tua udah nenek-nenek dia khawatiran sama cucu daripada mana. Nah sayangan cucu. Lu buktinya film Sidul. Engkong tidak sayangnya mesti Atun medul doang. Kan Mandra anaknya itu kan terus sayang. Si Atun nih modalin salon, Sidul dibeliin motor, Mandra di channel 50.000 nanti dibeliin. Makanya kesel banget, aki-aki gak punya bro, ya kayak gitu kata Mandra. Biarin, kata marah-marah Mandra, biarin. Jangan dipisahin begitu. Kalau tahun begini jadi beranak kedua, balikin kata usulnya begitu. Orang banyak begini, kakak yang nyenengin, nyakitin. Mandra.
Nggak ada enak-enak hidupnya. Kenapa? Emang aki-aki sayangnya sama cucu. Bener po. Malam takbiran dan po kalau bawain makanan tuh, malam takbiran bawain makanan umpama ke rumah orang tua. Assalamualaikum nya, nih saya lebaran nggak bikin apa-apa, nih bikin tupat doang sama opor ayam. Emak kita ngomong tuh emak orang tua ngomong apa? Emang lu punya ayam neng? Tahu laki saya ayam siapa tahu ini? Nih ya, buat nyak lebaran nggak bikin apa-apa lebaran ini ketupat dong sama opor ayam. Apa emak ngomong, neng lu pakai bagi dua, emang anak lu udah tinggalin emak tuh. Makanya lebaran pertama po, ya Allah, yang kita datengin pertama kan orang tua. Assalamualaikum, sengal apa bakal kelar membaik, mbak datang udah rombongan ajak anak kita semua. Assalamualaikum nyak, assalamualaikum mbak. Ya mana ini ya? Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe ji. Ya Allah mbak. Maafin saya mbak. Lebaran lebaran pertama kan air mata cetek banget bang. Udah menggerujuk aja. Ngomong sambil nangis lebih jelas. Nangis dari setengah 8 sampai setengah 11. Saking salahnya mau orang tua ngomong, mbak saya lapar penting belum makan. Nyanyi ngomong, udah neng makan loh. Emang opor lu yang bawain kan sama tupat tadi mana mau gini. Bang emang anak londe pikiran. Opor dia yang bawain, tupat dia yang bawain, dia yang makan juga. Masya Allah sampai segitunya orang tua. Makanya po kita ngaji begini nih kan dapat ilmu, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Orang biar ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin, apalagi yang kagak ada ilmunya. Mana buktinya? Itu kori. Tadi ada kori kan di sini? Iya, suaranya enak, kiroatnya bagus. Boleh kori baca begitu. Emang ilmunya ada, ilmu kiroat, lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, boleh. Zainul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh kori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat di Masjid Al-Mutakin nggak boleh bacanya begitu. Ini mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam takbir Allahu Akbar, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak lamaan mam. Kloso dan makmum. Biar kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murattal. Tuh makanya orang salah naruh diomelin ilmunya. Apalagi yang gak ada ilmunya. Ini kita ngaji ilmu bikin mudah. Ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Malam ini saya ngomong yang di ujung sono kalau dengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet borongan. Ini kan ilmu bang. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ngecek sound dulu kalau mau ceramah di lapangan. Cek sound, bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Kita nanya bener-bener yang di sana kedengeran nggak pak? Enggak, ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Ibadah ada ilmunya lebih mudah. Dulu bang saya punya engkong berangkat haji tahun 50-60, engkong cerita tuh. Itu pergi haji tahun 60, 6 bulan. Ngapain 6 bulan? Naik kapal laut doang, 6 bulan kok. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang di seninya nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak dengernya, seni tilawah. Kori-kori ayang baca, indah dengerin. Baca selawat pakai seni. Seni apa? Seni hadro, seni marawis, rebana. Coba baca selawat kencang doang, ada lagu-lagunya. Kurang enak. Salatullah, salamullah, ala Tuhan, Rasulillah, kurang enak.
Lo pakai hadro anak muda. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Yang megang bass ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug tuh. Kita kencang banget. Seni udah indah. Nah, kalau anak kecil nih rombongan dia merawis. Ya, yang kadang kecil banyak bring brok tuh. Bring pergi brok duduk. Yang pergi-pergi yang duduk-duduk tuh dia. Mama ketimpring dia rebana assalamu alaik zinal anbiya assalamu alaik atqal atqiya ke pinggir ke tengah nyebur ke pinggir ke tengah nyebur gua ada yang main nyebur semua. Seni enak kok indah azan di Masjid Al-Mutakin. Kalau nggak ada lagunya kaku. Wakbar kaget orang. Kalau pakai seni kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak didengarnya. Halus. Jangan salah lagu bocah. Maka lagu dangdut lagi. Jangan. Ayo Rasulullah. Ayo al-falah. Ayo al-falah. Ayo al-falah. Allahu Akbar. Itu bocah, jangan salah lagu. Tahu aja kok udah malam ngapain lagi. Iya, ini salah undang. Ini Bang Patek salah undang mubalek, salah undang penceramah orang PA nih undang. Bapak saya dikatain PA saya mah girang. Yang penting mpok pada tawa. Berarti kan mpok nawain orang PA. Tapi sama-sama kayak apa ya? Emang lagi musim gini kok tawa aja udah biar seneng imun naik ya Pok. Iya kan kalau imun naik enak bebas kita nggak kepikiran sama penyakit kan sumber penyakit pikiran semua. Makanya saya pesen sama pemerintah udah jangan pakai diberita-beritain. Yang kena positif obatin jangan diberitain, diiklanin di mana-mana orang jadi panik. Benar Bu? Yang mati sekian, terpapar sekian. Ketakutan kita di kampung, nenek ketakutan aja. Gue pilih kena nih, gue pilih. Ini kan naikin imun, tawa ya Pok. Orang yang kagak mau tawa kan cuma dua, yang satu sakit, yang satu utang banyak, diem gitu. Pikiran. Makanya kita udah jangan pakai diberita-beritain cara kita ya. Ini beritanya iklan juga gua pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati, nggak pakai masker bisa mati kan serem banget tuh Bang. Slogan ganti dong, slogan yang enakan dikit. Ayo pakai masker, begitu juga cukup. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan enak dibacanya. Ini slogan aku takutin, lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Waduh. Bukannya Lurah Nurdin udah kalau laki-laki nenek jadi divaksin sekian. Orang penyakit bawaan lagi ampun divaksin nggak kayak mati orang. Ya, ini banyak kejadian begitu Bang. Orang lagi punya darah tinggi, ditensi kagak asal suntik jos aja. Udah dapat hari 2 hari ngokok. Iya. Bener. Itu udah salah ujung-ujungnya. Kenapa saya katakan salah? Dulu bocah ada program vaksin polio. Vaksin polio buat penyakit polio. Vaksin campak buat penyakit campak. Sekarang vaksin corona buat apa? Buat ke mall. Kan beda, nggak nyambung. Buat ke mall, buat naik mobil, ya nggak? Buat naik pesawat. Lah vaksin corona buat ke sono-sono. Beda fungsinya kan? Iya. Makanya kadang-kadang aneh. Kita kan rakyat paling nurut. Pakai masker Bu, Ibu pakai masker. Jangan satu, double. Double. Tangan kita udah berangkat ke pasar pakai masker, mana makan jengkol nama. Pas sikat gigi pakai masker, double ngap kita di sana. Pulang dari pasar, kapan mati dah. Tanya tetangga dia mati ngapa tuh? Kopi dia enggak, jangan bis nafas saya sendiri. Kita paling nurut pakai masker, nggak pakai masker dirazia, bener Pak? Sudah udah bayar denda. Pakai masker emang ada aturannya, mau ke pasar pakai masker, naik motor. Kenapa? Di pasar kita ketemu orang yang agak jelas, disuruh pakai masker. Tapi kalau di rumah jangan, di kamar masih pakai masker aja.
Ada teman saya naik mobil bang, gue nyetir sendiri, kaca aja tutup pintu kaca mobil, asli nyalain, kayak masker aja begitu kan PA. Ngap. Ada aturannya, jaga jarak, boleh ikutin jaga jarak. Cuman ada aturannya lagi, jaga jarak sama siapa? Jaga jarak sama orang yang sakit. Kamu orang yang sehat, kagak ngapa-ngapa kita dempet-dempetan. Orang sehat, bener bu? Kenapa sholat pakai silang-silang Jumat? Bapak-bapak kan sholat dari rumah nih, mau sholat Jumat ke masjid, udah mandi, udah rapi pakai wangi-wangian, ya kan, udah wudhu, udah suci, masuk ke masjid. Rasulullah bilang, siapa orang yang sudah masuk ke dalam masjid, jangankan virus, setan aja ogah masuk ke pori-pori orang yang sudah masuk ke masjid. Jangan disilang-silang semua, mencar-mencar bayang. Giliran selfie berdempet, Ustaz selfie dong, wah, itu nyambung. Makanya kita kritik, kita kasih solusi. Emang rakyat udah susah kok, udah 2 tahun gara-gara covid, nambah lagi nih ya. Gua ilah semuanya. Kita kadang-kadang aneh, kesian. Disuruh doang 5M, jangan lupa 5M ya, jaga memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga mobilitas. 5M. Kita disuruh 5M, dia korupsi bansos 17M. Sial dangkalan banget, najong pada. Rakyat lagi susah, dibuat juga bansos. Nah corona pertama bang yang langka apa? Sanitizer sama masker langka tuh. Covid kedua yang langka apa anda? Oksigen. Ini Covid ketiga yang langka minyak goreng. Lalu negara kaya antri berebut orang ngantri minyak, bener. Kadang-kadang di drop sendiri, wah kalau mahal baru dijual. Terus ya jangkalan tuh oknum-oknum begitu. Rakyat lagi susah, mudah-mudahan di Rawalele enggak begitu. Ya Murah Nurdin mah enggak, rajin dia mah. Ada orang mati aja langsung datang dia mah, rajin dia mah. Bener orang rajin bang. Bener kan? Tahlilan paling betah tuh tahlilan, tengah malam gini nyampe, yang lain udah nyampe duluan. Hebat begitu, contoh mukanya bang, iya jangan begitu. Di luar mah udah tahu rakyat maunya apa, memang begitu kok. Kan kalau lagi jadi imam sholat sama, imam kan pemimpin, imam tuh harus tahu maunya makmum. Jadi imam harus tahu maunya makmum. Makmum pengennya apa? Kalau lagi sholat berjamaah, bacaannya jangan panjang-panjang, tuh pengennya makmum. Ini mentang-mentang jadi imam, bayang maghrib habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang gerendeng di hati. Apa dibilang? Besok gua kapok sembahyang lu. Bener kan? Iya. Pemimpin tuh bagaimana maunya rakyat. Rakyat pengennya nggak muluk-muluk, asal sembako murah, kesehatan gratis, sekolah gratis, ya kok tenaga kerja ada, lapangan kerja ada, enak begitu. Ya bang, gua kan semuanya impor semua, semuanya pada naik kok. Pengen minta 3 periode, kan sial jangkalan. Agak nyambung lah, jadi lurah aja jangan jadi presiden. Lurah kan 3 periode bolehnya. Berarti jadi lurah dia, bukan jadi presiden. Jadi kesana-sana gue ngomong lah. Bu, kita kumpul. Ayo ngaji biar dapat ilmu ibadah jadi bener, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita belajar dari ilmu sholat. Ini kan Isra Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi, alhamdulillah. Belajar dari ilmu sholat. Dari mulai sholat pertama kita lihat bu, dalam sholat pikirin dah kita kalau sholat apa yang kita dapetin. Pelajaran pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sembahyang. Zuhur jam 12 sembahyang. Jam 10 saya mau sembahyang zuhur, salah. Enggak disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Ngajarin jujur. Di mana jujurnya? Subuh 2 rakaat, ya 2 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 lagi biar 4 biar tambah pahala. Salah, PA tuh.
Makanya disuruh jujur dalam kehidupan, terapin jujur. Yang ketiga, sholat ngajarin kita tawadu, rendah hati, jangan sombong. Mana buktinya? Bang, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia bang. Bercanda sama teman dikeplak kepala kita, marah. Yang lain boleh dong, kalau bercanda lu pegang, lu colek ya enggak, pantat lu tabok boleh, tapi pala jangan macam-macam. Makanya kepala yang anggota tubuh manusia yang paling mulia kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Makanya kalau kita bikin KTP yang dipoto kepala. Ada orang Rawalele KTP-nya gambar dengkul. Kepala nih paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud dalam sholat ibu, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan lagi sujud, kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat kalau lagi sujud. Padahal kita tahu isinya pantat apa. Ternyata sholat ngajarin kita, ya Allah, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Diajarin rendah hati. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Benar? Bukankah kau dilahirkan ke dunia tanpa sehelai benang? Kan begitu lagunya. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Tuh lagu Haji Oma, setetes air hina. Gak ada apa-apanya kita di dunia, kagak bawa apa-apa. Makanya jangan terlena dengan kehidupan dunia. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Bener kan lagunya Pak Haji Oma? Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Tuh, baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Begitu musiknya. Tuh, baru rapnya, kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Tak aji-maji, maksudnya begitu. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Mau aja mak. Tuh, saya mah agak fanatik bang. Saya mah juga doyan nyanyi. Nggak ngapa-ngapa, orang nyanyi hiburan biar gak stres hidup. Padahal musim begini daripada penyakit, udah pagi-pagi tuh joget aja depan rumah kita. Joget secara musik aja, joget aja. Orang joget kagak dilarang. Yang disuruh joget emang kau ngaji Oma. Joget tidak dilarang, tak dilarang. Asalkan jarang-jarang, kan begitu nanti. Joget memang tak penting, tidak penting. Asal jangan sering-sering, kan begitu lagunya. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, joget, begitu lagunya. Kalau salah itu ngaji Oma. Hiburan nggak apa-apa. Ya, makanya kita kepengen mbak, nih masya Allah, apa yang kita bawa nggak ada. Lahir ke dunia jangan pakai sombong. Kita sholat ngajarin kita tawadu, rendah hati. Hidup enak adanya orang. Bener bu? Yang selanjutnya, sholat ngajarin kita apa? Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Apa yang kita dapat dalam hidup bermasyarakat? Kudu tengok kanan, tengok kiri. Masih banyak saudara kita yang butuh uluran tangan kita, yang punya harta, bantu fakir miskin, anak yatim. Jangan pelit, jangan medit, korek, buntut gasiran, pantat kuning, bol nonton.
Orang kalau udah pantat kuning bontot parah udah itu. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya orang kok makan launya ikan habis palanya kekrepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Lagi emak-emak sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Nah, kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit banget. Bantuin hidup enak adanya orang lain, disebut kaya karena ada yang miskin, bener. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Emang udah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang juga ada yang kaya. Kan begitu katanya Joma. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Ada lagunya tuh. Nah, kayak keren. Jangan pelit kita, hidup enak adanya orang lain, po. Saya ngomong begini di panggung karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu ngadepnya ke panggung, bapak ngadep ke panggung. Ngapain? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Tadi kata Bang Patek itu dulu lama usah begitu, kan PA saya. Hidup enak adanya orang. Disebut kaya kada yang miskin, disebut atasan karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu-ibu pakai baju atasan doang, ada pakai bawahan doang, selepatin bocah. Hidup enak begitu. Makanya Al-Imam Ghazali pesan, hidup yang bagus tuh kaya 2 tangan, jangan kaya 2 kuping. Ini kuping kanan kiri nggak akur, Bu. Nggak pernah akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, kagak akur. Jangan kayak kuping hidup. Kuping kanan bundel, kiri antang aja dia mah. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Tapi lihat tangan kanan sama tangan kiri, lain beda, tapi akur. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri aja. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, Bu, jangan pakai diundang, datengin takziah. Ini kadang-kadang rapat dulu. Tetangga lagi sekarat rapat, partainya apa itu dia, lah keburu mati orang. Tangan kanan sama kiri kompak, dua-duanya gatal, bisa main garuk-garukan, saling tolong menolong. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan. Cakep nih kanan kerjaannya. Yang kiri nggak iri dia. Biar kata kerjaannya jelek juga, apa kata kiri, gue sadar diri. Emang gue tugas di belakang. Biarin gue mau bagian kopialisasi, apa bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue lamponin. Tapi kanan juga punya pikiran kok, yang kanan kata kanan, kiri sabar ya, walaupun yang terima duit gua ntar gua ke mall gua pinjam tangan, kan yang make lu beda tapi akur. Kerjasamanya kompak, kanan kiri. Lagi jalan lenggang, yang kanan ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan ngoceh, ya dah gua ke belakang ngalah. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri, Bu, agak ngalah. Wah, jalan begini kita nih. Jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Makanya sholat ngajarin kita kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Simbol kebersamaan kita masjid. Dianjurkan kumpul di masjid. Di masjid, Bu, siapa aja boleh masuk, Bang. Siapa juga boleh. Jangan ngomongin soal suku, jangan ngomongin soal warna kulit, kagak boleh. Siapapun dia kalau sudah masuk masjid harus ikut aturan masjid. Apa aturan masjid? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu, teh. RW masuk masjid buka sepatu. Kadus masuk masjid buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid copot sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Presiden masuk masjid buka sepatu. Kalau udah masuk semua ke masjid jangan usil kok, Bang, jangan. Orang mau datang dari mana kek? Udah datang dari mana, Bang? Dari Kidul, Marmolon. Nanti dari mana? Dia dari Wetan tuh, ada Kulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ada Kulon juga lo. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Maka kalau sudah masuk masjid jangan bicara soal suku.
Jangan soal bicara soal warna kulit, nih warna kulit begini bang kita mesen, kita kagak mesen. Jangan ribut, potongan muka kita begini kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Kadang usil buat mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang juga bacain, orang kagak mesen. Masuk ke masjid, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, dalam sholat pakai bacaan sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing bang. Yang sudah takbir, Gusti Allah nu ageng, malaikat ngomong nanaunan selain itu. Teman kita dari Padang kencangkan lagi, Allah nan gadang, malaikat nyaut rancak bana. Makanya kita diajarin jangan ribut soal warna kulit kalau sudah masuk, jangan ribut soal suku. Betawi kagak boleh ribut sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong sampai ngomong. Jangan ribut. Betawi gak boleh ribut sama orang Batak. Kalau kita Betawi ribut sama orang Batak, nambal ban sama siapa? Kalau bukan sama si lain. Oke lain. Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Berjamaah di dalam masjid, terapkan berjamaah pula di dalam bermasyarakat. Amin ya robbal alamin. Isra berartinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat. Amin. Mudah-mudahan kita udah masuk bulan Rajab, Bu. Rasulullah kalau udah masuk bulan Rajab, beliau selalu angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Apalagi anak-anak muda sekarang suaranya enak di YouTube, pakai lagu tuh, dibikinin lagu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana yassir lana umurana. Ya Allah, ya Allah berikan keberkahan kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ya Allah berikan keberkahan, sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala. Jangan sampai Omikron masuk ke kampung kita. Jangan sampai balik lagi ke sono kayak ke negara asalnya, merah ya ke laut kayak mana ya. Nah, mudah-mudahan kita pada diberikan berkah, kasih rezeki yang banyak, yang halal, bisa sampai ke bulan Ramadan. Kita saling bermaaf-maafan, bermusyafahat. Memasuki bulan suci, kita harus dengan diri yang suci sehingga kita mendapatkan kesucian. Amin ya robbal alamin. Ibu, bapak, hadirin hadirat, jam 12:05. Ini kalau udah hitung-hitungan udah ganti hari, ganti tanggal nih tuh ya. Ini udah ganti hari, ganti tanggal ini. Wah, inilah ceramah terpanjang sedunia ini. Saya ceramah dari hari Senin sampai hari Selasa. Mudah-mudahan kita bersehat semua bang ya. Nyampe tadi belum dikasih makan, lapar juga ini. Kalau ada siapin ya bang Pateknya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, sesuai MC tadi bilang bahwa saya datang agak sendiri tapi bersama rombongan, dan saya kemari datang bawa produk namanya madu Bang Tile. Ada kurma Bang Tile di sana bang, ada setannya no. Ibu, kenapa saya jualan madu? Bukan berarti saya pengen lu ceramah juga atau jualan juga, enggak. Saya lagi bebasin lahan di depan rumah tuh. Bang Patek udah datang ke rumah ya enggak, melihat ada 3.000 yang dipanen kan bang ya, ada 3.000 meter saya mau bebasin buat pesantren. Jadi saya jualan madu, ibu beli 1 botol udah nyumbangin sebagian harta ibu buat peluasan pembebasan tanah yang saya mau beli. Jadi ada sono, ada yang 25.000, ada yang 60.000. Madu murni nih, madu murni dari Sumatera. Ayah Haji Omai Rama udah langganan.
Babi Haikal langganan bener. Beliau tuh yang di Uma Irama udah langganan setiap bulan minta 30 liter kirim buat soneta semuanya kru soneta. Makanya ibu beli buat kesehatan, bu enak murni nggak dicampur apa-apa, asli ini madunya ya. Pokoknya nggak punya duit beli ya, nggak punya duit beli, yang nggak punya duit minjem dah sama temennya ya. Ada tuh sukanya, ada kurma juga, ada kurma ajwa di situ semuanya. Doain kenapa? Biar supaya cepet kebeli ya. Saya cicil pelan-pelan. Bang Lurah, Bang Nurdin ya, kalau ada Bang Nurdin, Lurah dorong aja ya. Ada ya dah. Iyalah, jangan nyawer kuat ya. Bisa. Nah, Bang Nurdin tuh nyawer dia enggak. Ada kadang doang, kadang-kadang. Ya, doain saya ibu biar sehat, dan doain saudara-saudara kita. Tadi ada titipan bahwa di kampung kita ini sama emang rata lagi musim kok, batuk pilek di mana-mana sama emang cuaca, perubahan cuaca begini ya enggak ya, jangan sampai kita ditakut-takutin gua pilek tuh umur kalau kagak, emang dari masih kecil kita doain pilek ya enggak, mau pilek dulu udah jangan dibesar-besarin, yang penting kita berobat sama dokter, berobat ke klinik, jangan ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit di swab, disuduk, sorok-sorok hidung kita, tenggorokan sorok lah, kan yang bikin kita positif apa negatifnya kan itu alat. Coba kalau nggak dipakai alat, nggak tahu kita positif atau kagak ya kan. Yang penting kita sehat. Dulu kalau pakai alat-alat begini sehat-sehat aja. Emang orang film. Nah mudah-mudahan ya kita semua sehat, panjang umur. Yang sakit pada diangkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan bisa aktivitas seperti biasa. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Jangan pulang dulu, kita doa. Wa'afuni karim, wa'afuni karim, wa'afuni karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihin lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmil zalimin wa tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir fataysir bijahin nabiyil bashir ya man la yahtadi ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Allah, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah, taqabbal ya karim, qabul. Dari saya mohon maaf
kesalahan, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh menumpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Jangan lupa panitia Bang Patek, anak politik makan tikus, anak plastik orang dibungkus. Ya kalau ada, kalau ada, kalau ada. Dari saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.